Langkah pertama sudah kami jalankan. Saya sudah lapor ke Presiden, Pak, saya akan taruh uang ke sistem perekonomian. Berapa? Saya sekarang punya 425 triliun di BI cash, besok saya taruh 200 triliun. Pertumbuhan uang sempat mencapai 7% di bulan April. Makanya ketika saya rasakan di bulan April, saya bilang kita sudah keluar dari krisis, Indonesia akan cerah. Yang saya nggak tahu, Mei jatuh lagi, Juni jatuh, Juli jatuh, Agustus jatuh ke 0%. Jadi periode perlambatan ekonomi yang 2024 gara-gara uang ketat tadi dipulihkan sedikit, belum pulih penuh, direm lagi ekonominya. Itu dari sisi fiskal dan moneter. BI kita, nggak tahu nih pada marah sama saya nggak habis ini. Nanti tetap traktir ya. Pemerintah karena terlambat membelanjakan anggaran, membelanjakan APBN ya, uangnya kan dari bank sentral. Beliau rajin narik pajak. Nggak apa-apa, masuk ke bank sentral. Kalau dibelanjain lagi, nggak apa-apa. Tapi ini kan nggak. Ditaruh sana santai-santai, kering sistemnya. Bank sentral kita juga sama, katanya saya nanti kan penguasa ya, katanya punya apa di KSSK boleh menggayat sedikit kan ya, jadi saya berani ngomong sedikit sekarang. Dulu saya nggak berani karena saya di LPS, wewenang saya nggak sampai sana. Jadi dua sisi mengetatkan kebijakan kita. Bank naruh uangnya di bank, padahal uang kita banyak. BI menyerah sampai 800 triliun, pemerintah pada satu titik sampai 500 triliun sampai lebih di bank sentral, sistem kekeringan. Yang Bapak-Bapak rasakan adalah yang kemarin demo itu karena tekanan berkepanjangan di ekonomi karena kesalahan kebijakan fiskal dan moneter sendiri yang sebetulnya kita kuasain. Yang jadi pertanyaan saya kan, di sini Komisi 11 rapatnya dengan Menteri Keuangan berapa ratus hari dalam setahun. Kenapa tidak pernah mempertanyakan itu? Dan sekarang saya datang ke sini tiba-tiba, udah semuanya pertanyaan banyak sekali yang harusnya sudah putus pada waktu itu. Tapi nggak apa-apa. Jadi ke depan yang saya lakukan adalah memperbaiki itu sebelum merubah yang lain-lain. Struktural lain kita bisa rubah, tapi quick win-nya di situ. Saya akan balik kondisi yang memburuk karena langkah kita sendiri. Oh gimana? Ya paling bagus kan percepat belanja anggaran. Oke, belanjanya cepat-cepat. Tapi yang kita tahu, itu nggak semudah membalik tangan. Saya pernah tanya Pak Jokowi dulu waktu saya di istana, Pak balikin uangnya ke sistem. Loh apa bedanya? Kan nggak bisa belanja juga. Pak, kalau uang Bapak ditaruh di BI, dosa Bapak dua. Satu, Bapak nggak bangun ekonominya. Yang kedua, sistem kering, nggak bisa bangun juga. Jadi kalau balikin ke sistem perekonomian, ke bank, himbara misalnya, dosa Bapak tinggal satu, yaitu satu yang nggak bangun aja, tapi ekonominya bisa jalan. Kalau itu yang dimanfaatkan adalah real sector. Saya ingin tunjukkan lagi ya, kenapa zaman tadi udah cerita belum ya, zaman Pak SBY tumbuh 6%, zaman Jokowi rata-rata 5% apa di bawah Pak SBY yang Pak Jokowi ya. Kalau Anda lihat di pertumbuhan uang M0-nya, base money, teori dasar moneter itu, di zaman Pak SBY rata-rata tumbuh 17% lebih. Akibatnya uang di sistem cukup, kredit tumbuh berapa? 22%. Jadi pada waktu zaman Pak SBY, walaupun dia nggak bangun infrastruktur habis-habisan, private sector yang hidup, yang menjalankan ekonomi. Itu berhubungan juga dengan rasio tax. Ketika tax private sector yang jalan, dia akan lebih banyak bayar pajak dibanding pemerintah. Tax ratio kita tumbuh 0,5% lebih tinggi dibanding ketika zaman Pak Jokowi. Pada zaman Pak Jokowi, uang tumbuh hanya sekitar 7% M0-nya.
Bahkan di titik-titik itu sepanjang tahun, 2 tahun terakhir sebelum krisis, itu tumbuhnya 0%. Memang ekonomi sedang dicekek. Cuman saya nggak tahu waktu itu karena saya di maritim. Jadi begitu 2020 saya diminta bantu, saya kaget. Pak, kenapa begini Pak? Bapak bangun apa-apa mati-mati pun nggak bisa. Karena mesin ekonomi kita pincang. Hanya pemerintah yang jalan, sedangkan yang tadi 90% berhenti atau diperlambat. Zaman Pak Prabowo juga bisa sama. Ini sekarang masih baru. Kalau pemerintahnya masih lambat belanjanya dan mencekik perekonomian juga dari sisi lain, dan moneternya juga sama, maka akan lebih buruk dibanding yang 2 zaman sebelumnya. Dua mesin mati. Jadi tugas saya di sini adalah menghidupkan kedua mesin tadi, mesin moneter dan mesin fiskal. Nanti saya mohon restu dari parlemen untuk saya menjalankan tugas itu. Langkah pertama sudah kami jalankan. Saya sudah lapor ke Presiden, Pak, saya akan taruh uang ke sistem perekonomian. Berapa? Saya sekarang punya 425 triliun di BI cash, besok saya taruh 200 triliun. Sudah jalan belum? Sudah jalan belum? Sudah jalan? Lagi dijalankan. Kalau itu masuk ke sistem, dan saya nanti sudah minta ke Bank Sentral, jangan diserap uangnya. Biar aja kalau Anda menjalankan kebijakan moneter, kami dari sisi fiskal yang menjalankan sedikit, tapi nanti mereka juga mendukung. Artinya, ekonomi akan bisa hidup lagi. Nanti, itu sisi private side dari kebijakan moneter, dari kebijakan fiskal. Di government side-nya sendiri, saya akan pastikan lagi tadi belanja-belanja yang lambat berjalan dengan lebih baik lagi. Ada yang dikomplain katanya apa? MBG tadi ya. Penyerapan pajaknya rendah. Saya tanya sama teman-teman keuangan, gimana monitornya? Ya dia bilang bagus-bagus saja, tapi ternyata enggak, jelek. Loh, terus kita apain? Ya nggak tahu. Saya bilang begini, ya udah, nanti sebulan sekali kita akan jumpa pers dengan kepala MBG. Nanti kalau penyerapannya jelek, dia suruh jelasin ke publik, saya di sebelahnya. Dan program-program yang lain yang lambat itu akan saya sisir. Saya kan baru hari ketiga dan rapat. Udah keburu rapat di sini, jadi belum lihat detail seperti apa. Tapi kami akan sisir. Bagian-bagian lambat kami percepat. Caranya gimana? Ya, kalau mereka nggak bisa nyusun anggaran atau nyusun program kerjanya atau pengajuan anggarannya, kami akan kirim orang ke sana supaya jalannya cepat dan kita akan monitor on regular basis. Supaya anggaran yang banyak tadi, yang kalau lihat anggaran kan sama aja kan dari tahun ke tahun, gitu-gitu aja tuh nggak ada dampaknya, 5-5 aja, karena penyerapannya nggak dimonitor. Dulu pernah ada UKP 4 memonitor itu pun nggak jalan sempurna, karena UKP 4 terlalu jauh. Saya nggak tahu, harusnya tugas Pak Mana sekali, tapi saya nggak tahu. Kalau saya boleh kerjakan, saya akan kerjakan itu supaya memastikan betul-betul penyerapan anggaran bisa jalan. Dan tadi uang yang udah utang kita yang sudah kita keluarkan itu betul-betul bermanfaat buat ekonomi. Dari situ kenapa saya tadi bisa 6%? Si Purbaya sok tahu katanya bisa 6%. Orang-orang bilang sok tahu lo katanya, di luar bilang gitu, sok pinter. Saya bilang kamu sombong katanya. Tapi ini udah berdasarkan pengalaman selama ini. Kalau saya balikkan, saya lihat aja, zamannya Pak SBY 6% private. Zaman Jokowi pemerintah 5%. Kalau kita gabungkan gimana? Pasti di atas itu. Itu adalah langkah simpel saja yang mungkin nggak terlalu panjang untuk bisa kita lihat dampaknya. Mungkin nggak secepat 6,5, 6,7 saya bilang. Tapi gerakan ke arah sana sudah terbuka lebar kalau kita biarkan private sector bekerja. Jadi gini, saya termasuk yang percaya bahwa agen-agen ekonomi itu mempunyai otak sendiri. Daripada pemerintah nggak mungkin mengontrol semua agen ekonomi untuk berjalan. Tapi saya ciptakan kondisi di mana mereka berpikir dan berjalan dan bisa tumbuh, bisa berbisnis dengan situasi yang ada. Itu yang ingin kita ciptakan. Nanti setelah itu baru tadi program-program investasi. Ini kan nggak lama lah saya beresin. Nanti setelah itu tadi yang debottlenecking akan kita kerjakan Pak Hekal untuk investasi. Saya dulu pernah jadi
Saya nggak tahu, Pak. Boleh nggak gitu Kemenkuan? Nanti saya bentuk tim aja di Kemenku. Saya dulu pernah menjadi wakil ketua tim debottlenecking di zaman pemerintah sebelumnya. Ketuanya pada waktu itu Pak Yasona Lawli dengan beberapa Kemenko. Itu kita sidang setiap minggu, Senin 7 kasus kita putuskan. Saya mecahin 300 kasus dilaporkan ke kami, kita pecahkan 193 kasus investasi berhubungan dengan investasi sebesar 890 triliun. Jadi saya pikir saya udah ngerti, bukan ngerti, kira-kira ngerti deh, kira-kira bisa memperkirakan deh di mana bottlenecking, di mana hambatan yang kita hadapi dan gimana cara memecahkannya. Itu mungkin bukan tugas Kementerian Keuangan, tapi kalau boleh nanti saya bentuk tim aja di Kementerian Keuangan. Kalau yang lain tidak mau, tapi mungkin saya usulkan ke yang kementerian yang lain, Kemenko dan lain-lain untuk membuat itu lagi. Jadi